Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Cryptocurrency market sideways ya. Dalam 24 jam terakhir kita bisa lihat ada peningkatan tapi sangat kecil, hanya 0,04% saja. Dan kalau kita bisa lihat itu kebanyakan bisa naik segede gitu pun karena Bitcoin saja. Paling gampang kita lihat dalam 7 hari terakhir. Kita lihat Bitcoin outperform rata-rata 10 dari top cryptocurrencies di CoinMarketCap ya. Bitcoin 10 hari terakhir 17%, Ethereum hanya 3, Cardano hanya 0,83, Binance malah minus. Lalu Tether jangan dihitung ya, itu stablecoins. XRP 11%, lalu Solana minus 10%, Polkadot 12%, dan seterusnya, rata-rata merah. Kenapa bisa seperti itu? Ini dia jawabannya. Bitcoin dominance. Mungkin banyak orang yang bingung, kenapa ya kok katanya ngikutin Bitcoin? Gini, benar, mereka itu sangat terkait dengan Bitcoin. Tapi apabila Bitcoin dominance sedang meningkat, evaluasi atau ya bisa dibilang gini, kenaikan itu akan cenderung ke Bitcoin. Akan ke apa bisa disebutnya disedot oleh Bitcoin volumenya. Jadi yang lain akan cenderung performanya lebih buruk atau nge-lag di belakang Bitcoin. Dan ini ya bukti, ada korelasi yang sangat jelas gitu. Apabila terjadi kenaikan di Bitcoin dominance, berarti altcoins biasanya cenderungnya performanya lebih buruk dibandingkan dengan Bitcoin. Nah ini yang kita harus mengerti supaya kita bisa melihat market dengan lebih jernih. Gitu ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke newsnya. Di mana saat banyak orang yang mulai kebosanan nih dengan cryptocurrency market. Banyak yang di komen bilang, aduh kemana nih, nggak kemana-mana, di situ-situ aja. Justru banyak atau bukan banyak, ada seseorang atau satu entitas yang membeli Bitcoin sebesar 1,6 miliar US dollars. Pertanyaannya di mana dan juga kenapa? Yang pertama adalah kita lihat ini terjadi transaksinya itu di exchanges yang memiliki kaitan terhadap Chinese customers atau mereka memiliki banyak customers yang dari China. Kita lihat ya, seperti yang gue bilang tadi, 1,6 miliar US dollars of Bitcoin ya. Jadi ini sangat besar. Kurang lebih kasarnya 4,5% dari volume daily Bitcoin dalam 2 bulan terakhir. Kebayang 4,5% dari seluruh volume trading Bitcoin di dunia dari transaksi ini. Ya, sekarang kita lihat ini terjadi di mana? Ini terjadi di 3 exchanges yaitu Binance, Huobi, dan Bybit. Tiga-tiganya sangat terkait dengan Chinese customers. Dan yang penting juga adalah ini bukan posisi spot, tapi ini adalah posisi futures atau perpetual futures. Di mana berarti dia membuka dengan margin. Berarti dengan apa? Dia berpikir ini bukan untuk long term. Dia berpikir ini untuk dia dalam waktu-waktu yang dekat gitu. Nah, ini bisa menjadi kisi-kisi buat kita nih. Apakah cryptocurrency atau ya lebih tepatnya Bitcoin akan ngepump dalam waktu dekat? Itu karena biasanya kalau dalam posisi sangat besar seperti ini, ya mereka ini sudah calculated risk ya. Bukan ya bisa dibilang bukan dumb money. Rata-rata kalau mereka membuka posisi sebesar ini, mereka pasti firma-firma besar. Tapi baik lagi, itu spekulasi ya. Spekulasinya adalah mereka smart money, berarti institusi. Nah, lalu yang kedua juga kita bisa lihat bahwa kenapa mereka kemungkinan membuka posisi ini? Karena seperti yang kita tahu, di akhir Oktober ini sudah banyak desas-desus akan adanya approval dari SEC, yaitu Bitcoin ETF atau Bitcoin Exchange Traded Fund. Nah, apabila ini benar-benar sudah di-approve, ada kemungkinan besar Bitcoin akan ngepump. Kenapa? Karena akan ada new money yang masuk ke market Bitcoin. Jadi itu salah satu penyebabnya dan kita harus ingat-ingat nih, jangan-jangan kita bisa ambil posisi ini. Jadi ingat, seringkali terjadi kita itu profit terbesar kita itu saat market sedang boring, saat market sedang aduh kayak gak kemana-mana nih, lu udah bosan, lu mulai cut loss, ternyata malah itu persiapan untuk ngepump gitu ya. Jadi ingat untuk selalu baca-baca news, untuk selalu lihat technical analysis. Oke, ini ada berita dari SEC yang mengingatkan bahwa pentingnya desentralisasi di dunia cryptocurrency. Mereka bilang, project yang benar-benar terdesentralisasi ini memberikan satu tantangan untuk regulasi kripto. Kenapa tantangan? Mereka bilang bahwa project yang benar-benar terdesentralisasi itu memiliki sifat tertentu. Itu apa? Sifat untuk self-regulation atau mereka bisa regulasi mandiri. Kenapa? Karena terdesentralisasi. Saat terdesentralisasi terjadi apa? Demokrasi. Gitu.
Jadi menurut mereka, mereka akan men-treat project-project yang benar-benar tersentralisasi berbeda dengan project-project yang tercentralized. Kenapa? Karena kalau tercentralized bisa saja masuk ke sekuritas. Gitu. Contohnya seperti Ripple. Ripple terkena kenapa? Karena dianggapnya terlalu centralized menurut SEC, walaupun itu masih diperdebatkan. Dan kalau kita lihat lagi contoh yang paling terkenal, Ethereum. Di 2008 sempat ada desas-desus Ethereum ini bisa di-sue atau bisa diregulasi oleh SEC gitu ya. Tapi akhirnya nggak jadi. Kenapa? Karena Ethereum dianggap cukup terdesentralisasi. Jadi bukan sekuritas masuknya. Nah ini yang membuat gua seringkali bilang bahwa desentralisasi ini adalah salah satu hal yang harus kita perhatikan. Karena kalau satu cryptocurrency terlalu centralized, itu bisa terkena banyak regulasi yang aneh-aneh. Dan selain dari itu juga bisa saja ada perubahan-perubahan yang kita sebenarnya tidak setuju sebagai pemegang token atau koin dari project tersebut, tapi karena centralized ya sudah lu nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu ya. Jadi ini pentingnya dari desentralisasi satu project crypto. Oke, sekarang kita masuk ke Bitcoin, teknik analisisnya ya. Kita bisa lihat bahwa harga 55.000 ini masih tetap menjadi resisten di daily ya. Kemarin gagal lagi close di atas 55.276. Nah, sekarang kalau kita lihat di 4 hourly chart juga, tapi lucunya MA20 ini tetap nggak mau juga kalah. Gitu ya. Jadi ini duaan lagi keras kepala nih, nggak tahu siapa yang menang. Dan kalau kita lihat, harusnya, apalagi kalau secara dengan Bitcoin dominance juga, yang naik terus ke atas, harusnya Bitcoin cukup punya bensin nih untuk bisa close di atas ini. Tinggal ya balik lagi, kita harus lihat. Faktanya nanti di daily dalam berapa jam lagi nih? Dalam 20 jam lagi apakah dia benar-benar bisa close di atas dari harga ini 55.276 dolar. Nah, untuk Bitcoin sekarang sebenarnya kalau mau beli ya kalau menurut gua sih jangan dulu ya, tunggu aja deh, tunggu sampai ada konfirmasi. Karena sekarang nih lagi sengit-sengitnya nih pertarungan antara MA20 dengan resisten ini. Tuh ya. Jadi kurang lebih untuk Bitcoin kita wait and see. Kita bisa tambah posisi apabila ada movement seperti apa. Dia close ke sini, dan terbukti bahwa poin ini yang tadinya adalah resisten berubah menjadi support. Jadi kepantul di sini. Kalau terjadi kalau terjadi konfirmasi seperti itu, lu bisa masuk. Jadi itu kurang lebih untuk Bitcoin. Oke, sekarang kita akan masuk ke FTM atau Phantom. Dimana seperti yang gue bilang ya, saat cryptocurrency apapun dia naik dengan sangat cepat. 3 hari nih, 3 hari berapa persen nih? 3 hari dia naik 62%. Itu dia pasti perlu koreksi. Dan itu lebih sehat. Kenapa? Karena kalau dia ada koreksi seperti ini, dia akan menemukan support-support selanjutnya supaya bisa naik lebih sustainable. Gitu. Nah, kita lihat ya. Sebenarnya kalau sekarang, apakah sudah oke nih untuk kita ambil posisi? Kalau lo konservatif, belum terlalu. Karena masih overextended dari MA20 35%. Kasarnya, lo kalau ambil posisi di daerah sini, harus siap untuk drawdown bisa sampai 30% something. Karena kenapa? Biasanya kecenderungannya dia akan mencari lagi MA terdekat. Dalam kasus ini MA20 ya di daily. Jadi saat dia akan ke situ, ya berarti lu siap-siap ada kemungkinan bisa drawdown 30%-an. Tapi kalau lu yang bilang, nggak apa-apa bro, gue memang orangnya high risk, gue siap. Gue juga siap, siapa tahu ini bisa naik ke atas. Dan benar, bisa aja dia ngepump ke atas ya. Kalau dia ngepump ke atas, ya kita bisa ambil posisi apabila dia nembus MA20 di sini. Yaitu di $2 lebih 18 sen. Gitu. Tapi balik lagi gue ingetin, masuknya ke high risk. Kenapa? Kalau sampai ke harga segitu, berarti dia akan ada di sekitar sini nih. Tinggi sekali berarti kan. Bisa saja, kayak Solana pernah dulu. Dia naik lagi aja langsung koreksinya tipis, naik lagi. Gitu. Dia bisa aja menemukan support di sini nih. Kalau lo mau ngomong secara teknikal, bisa saja dia menemukan support di sini. Tapi menurut gua, masuknya ke high risk. Gitu ya. Jadi itu kurang lebih untuk Phantom. Kalau mau konservatif, tunggu sampai dia lebih dekat ke MA20. Kalau bisa sampai ya overextendednya belasan persen lah. Sekarang masih 30%. Jadi ya jangan dulu lah kalau menurut gue ya. Oke, selanjutnya Polkadot. Dimana kita lihat dan kita sudah bahas kemarin, ada kemungkinan dia akan ketahan di $37 lebih 35 sen. Lebih 39 sen. Dan ternyata benar ya, dia ketahan pas banget di harga segitu. Nah ini the beauty of technical analysis. Loh bang, kok bisa tahu? Kok bisa tahu harganya persis di situ kemungkinan buat turunnya? Ya, kenapa? Karena kita bisa lihat di sini. Ini previous high sebelumnya. Previous high itu seringkali membuat resisten. Itu pasti nggak selalu ketahan. Nggak.
bisa aja nembus. Kayak BTC kemarin nembus. Tapi in theory itu bisa menjadi resisten. Dan ternyata benar untuk Polkadot, terbukti ini menjadi resisten cukup kuat dan langsung turun lagi ke bawah. Gitu. Kita lihat di 4 hour chart-nya ya. Buat kalian yang ingin tambah posisi Polkadot, gimana nih? Sebenarnya bisa saja kalau kita beli saat dia nembus EMA 20 di sini. Masuknya ke ya medium lah, medium risk. Karena di daily-nya pun nggak terlalu jauh lah dengan EMA 20-nya ya. Sekitar saya 10%, not that bad. Gitu. Nah, kalau di 4 hourly chart-nya, ya antara dua. Lu mau beli saat dia nembus 20, atau kalau lu mau lebih konservatif lagi, tunggu sampai dia mantul di EMA, bukan EMA, tapi di support $33 lebih 49 sen di sini. Dimana sebelumnya ini menjadi support yang cukup baik untuk Polkadot ya. Jadi itu kurang lebih untuk Polkadot. Bisa beli di 20 saat dia nembus di sini, atau bisa juga kalau terpantul di $33 lebih 49 sen. Jadi itu kurang lebih untuk Polkadot. Oke, dan untuk FTT, di mana kita bisa lihat FTT ini sedang ketemu support di Fibo. Nah, ini bisa saja menjadi peluang kita untuk tambah posisi kita di FTT. Kalau kita lihat di 4 hourly chart-nya, ini dia akan terpantul dalam ya beberapa menit lagi nih ke jam 11. Jadi andaikan dia masuk ke sini, bisa saja ini menjadi buying position kita untuk FTX ya. Nah, sekarang pertanyaan loh, bro ini gimana ya bro? Tapi dia kemarin turun. Tapi kalau gue pribadi, gue melihat ini seperti ini ya. Ini justru dia membuat higher low. Sini kan sini nih, dia ketemu high. Dia menembus previous high. Dia menembus previous high, udah gitu kita lihat dia sedang turun ke bawah, corrective movement. Nah, ini berarti apa? Lower high. Kenapa? Karena low dia lebih tinggi daripada sebelumnya. Nah, kalau seperti itu, ada kemungkinan dia bisa boom, naik lagi ke atas. Gitu membuat mencari higher high lagi. Jadi sebenarnya ini cukup apa ya? Kadang-kadang orang kalau dia nggak buka chart, dia nggak lihat chart, seringkali dia ngelihat hanya turun-turun-turun saja gitu, tapi tidak melihat ada pola. Nah, jadi ini dia salah satu keuntungannya lagi kita ngerti technical analysis. Kalau kita ngerti technical analysis, kita bisa melihat, oh ini kemungkinan ada pola seperti ini. Ada probabilitas untuk naik, ada probabilitas untuk turun. Ya. Tapi ingat saat kita beli di sini, jangan lupa kita ada resisten di sini ya. Di daily ada MA20 yaitu di $54 lebih 64 sen. Jadi keep that in mind. Bisa saja in theory dia turun lagi karena ketahan MA20. Tapi menurut gua kalau lu untuk long term, ini one of points yang bagus untuk lu nambah posisi di FTT. Gue ingetin lagi, for long term. Untuk short term, menurut gua tinggalin dulu deh. Apa karena masih ada setup lain yang menurut gua lebih oke kalau untuk short term. Oke, sekarang selanjutnya Cardano. Ini koin yang lagi banyak orang merasa gelisah nih. Kok nggak kemana-mana katanya ya. Sebenarnya kalau kita lihat bisa dengan jelas, kalau lu bisa baca teknik analisis, lu bisa lihat bahwa volume dari Cardano ini dalam beberapa hari ini sangat lacking, sangat kecil. Jadi menurut gua, ini adalah salah satu kripto yang dampaknya lumayan besar kesedot oleh Bitcoin dominance. Ya, kita bisa lihat Bitcoin dominance meningkat dengan pesat. Menurut gua, ini adalah salah satu korbannya. Itu karena ya lu bisa lihat sendiri lah volumenya kecil. Nah sekarang pertanyaan adalah ini gimana nih bang? Gua hold aja atau gimana? Atau gua TP atau gua cut loss atau apa? Ini lu harus tahu dulu, lu apa? Lu invest di Cardano ini untuk apa? Apakah untuk long term atau untuk short term ya pokoknya gua pengen cepat aja cuan gitu. Kalau lu pengen ya gue pengen cepet cuan, short term mungkin dalam beberapa hari atau beberapa jam gue pengen langsung untung, menurut gue ya tutup aja posisi lah Cardano. Kenapa? Karena kecenderungannya Cardano itu memang price actionnya lumayan boring gitu loh. Nah, tapi di waktu bersamaan gue selalu ingetin, George Soros bilang, real investment itu boring. Gitu. Jadi ya lu coba pikir-pikir sendiri deh. Gitu ya. Dan menurut gue, justru Cardano ini sedang dalam masa akumulasi. Kenapa masa akumulasi? Dia sedang mencoba retest support. Support apa? Di sini. Ini adalah previous high dia sebelumnya ya. Dan kalau kita lihat, kalau kita bikin garis di sini, harga dari Cardano dalam beberapa hari ke belakang itu semua meretest untuk turun lebih dari sini. Tapi pada faktanya, dia nggak ada close di bawah dari $2.19. Dia selalu ketahan di daerah situ terus. Berarti apa? Cardano sedang membuktikan dirinya bahwa ini adalah support yang cukup untuk Cardano bisa lanjut ke atas. Gitu ya. Dan saat gue bilang ini bukan berarti besok akan ngepump. Enggak seperti itu. Gitu. Tapi ini adalah masa-masa akumulasi. Masa-masa yang sering orang bilang boring, Cardano nggak akan kemana-mana. Tapi kalau kita lihat, kalau ngomong kayak gitu, waktu di daerah sini gitu ya, wah boring, Cardano nggak akan kemana-mana. Ternyata lihat pada faktanya, boom, lu kehilangan
momentum di sini karena lu nggak averaging gitu. Nah, tapi kalau di sini ya ini kemungkinan bisa menjadi hal yang sama. Itu loh menurut gue ya. Tapi baik lagi, setiap orang cara investnya beda-beda. Ada yang pengen cepat banget untung, ya nggak cocok di sini. Lu pengen cepat untung, ya cari low cap cryptocurrency yang resikonya juga tinggi gitu. Lu siap. Lu pengen cepat, ya resikonya juga harus siap. Gitu ya. Jadi itu kurang lebih untuk Cardano. Kalau gue pribadi ya, gue terus akumulasi ya. Oke, dan untuk Avalanche, dimana kita lihat dia sekarang sedang turun ya. Kenapa turun? Karena ini seperti yang mungkin gue bahas seminggu lalu ada deh. Soalnya gue udah lama nggak bahas juga FX ya. Oh, waktu lagi di sini. Jadi kita lihat FX ini ada kemungkinan untuk jadi head and shoulders. Dan ternyata benar sekarang jadi head and shoulders ya. Dimana ini adalah shouldersnya, ini kepalanya, headnya, ini shoulder keduanya, dan dia turun. Walaupun biasanya dia harusnya naik dulu ke atas, tapi turun. Kalau kita lihat mungkin di sini cuma nge-wake aja, dia nge-wake langsung turun. Tapi di waktu bersamaan, ini sekarang bisa saja jadi peluang untuk kita nambah posisi di Avalanche. Kenapa? Karena kita lihat dia sekarang ada di support Fibo atau channel Fibo di sini ya. Dan yang kedua adalah kita bisa lihat juga bahwa dia ketahan EMA50 di daily. Jadi dalam 19 jam lagi kalau kita lihat nih dia bisa bertahan dan bisa nembus lagi, apalagi bisa menembus di daerah si support ini ya, atau menembus daerah $58, itu bisa saja untuk menjadi reversal untuk Avalanche gitu, atau untuk lanjut ke atas dari Avalanche. Nah, buat kalian yang ingin tambah posisi Avalanche, sebenarnya bisa saja apabila dia menembus di sini, menembus $58 lebih 55 sen. Tapi kalau gue pribadi, gue lebih prefer tunggu dulu daily-nya close. Kalau daily-nya close di atas 50 dengan bullish candle, gitu ya, apalagi bisa menembus lagi si daerah support ini di $58 lebih 71 sen, itu bisa jadi konfirmasi yang lebih bagus lagi untuk Avalanche. Jadi kalau gue pribadi, gue lebih prefer sabar dulu, tunggu sampai daily close-nya di atas dari EMA 50. Itu kurang lebih untuk Avalanche. Oke, dan kita bisa lihat Ethereum, di mana Ethereum kemarin sebenarnya drop lumayan ya. Tapi hari ini langsung baru beberapa jam saja sudah dia ada dorongan para buyer masuk ke sini ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita bisa lihat di sini dia kena di support MA50 di daily dan juga di waktu bersamaan confluence dengan harga di 3.350 dolar ya di sini. Dimana yang gue bilang sebelumnya ini adalah tadinya resisten. Tapi karena tembus, seringkali resisten berubah menjadi support. Dan ternyata terbukti di sini ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya di 4 hourly chart, ini baru saja close dan dengan posisi yang cukup oke untuk beli. Jadi gue sebenarnya kemarin-kemarin gue nggak berani tambah posisi. Saat mantul gini gue nggak berani. Karena di daily-nya sudah beberapa hari week terus ya. Kita lihat di sini. Week terus. Week 1, 2, 3, 4. Ya, dia nge-week terus dan gagal. Makanya gue sebenarnya Ethereum gue nggak berani tambah posisi waktu di daerah sini, gue nggak berani. Nah sekarang gue tambah di sini. Dan ya udah naik tipis, tapi jangan dihitung dulu lah, belum beres. Jadi sebenarnya untuk buying position dari Ethereum ya sebenarnya udah rada kelewat sih di sini. Tapi andaikan dia sampai nembus 20 lagi di sini, itu sebenarnya bisa juga jadi untuk entry point juga. Jadi buat kalian yang sudah ketinggalan di sini, bisa saja tambah posisi apabila dia berhasil close di atas dari MA20 di sini, yaitu di harga $3.568. Ya, jadi itu kurang lebih untuk Ethereum. Dan PR-nya apa? Ya baik lagi, dia harus berhasil menembus dari 36.201. Ingat ya, menembusnya bukan cuma menembus harga week saja seperti ini, tapi harus close di atas dari sini. Kalau dia berhasil close di atas dari 3.621, nah itu it's a very good thing for Ethereum. Jadi kurang lebih untuk Ethereum. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman, dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.